Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dari kelas TRI 2C dengan NPM 24782092. Sini saya akan mengajarkan video hands-on Cisco Packet Tracer Lab 11.5.5, yaitu judulnya Subnet and IPv4 Network. Baik, di sini terlihat ada topologi jaringannya dan ada addressing table. Di addressing table sini masih ada yang kosong agar nanti kita dapat mengisinya. Adapun objektif ataupun tujuannya di sini pada part 1 yaitu design an IPv4 network subnetting scheme. Yang part 2 configure the device. Part 3 test and troubleshoot the network. Oke, background atau skenario nya in this activity. Dan aktivitas ini memakan subnet. Oke. Instruction pada part 1 subnet at assigned network. Dalam skenario ini kamu adalah seorang teknisi jaringan. Tugaskan untuk menginstal jaringan baru untuk customer. Kamu harus membuat multiple subnet dari 168.0/24 network address space. The first subnet LAN A, kamu butuhkan minimal 50 host IP address. Yang kedua, subnet is LAN B network, kamu butuh 40 host IP address. You also need additional unused subnet for future network expansion. Baik, di sini kita membutuhkan minimal 50 host IP address untuk LAN A dan 40 untuk LAN B. Sebentar, teman-teman. Di sini kita tidak akan menggunakan 24 karena 24 tidak menyediakan 50 host ya, teman-teman. Selanjutnya di sini ada pertanyaan, how many host address are need longer requirement subnet. Sini LAN A membutuhkan minimal 50 host IP address. What is minimum number of subnet required? 4 subnet ya, teman-teman, karena di sini LAN A dan LAN B dan 2 subnet cadangan untuk ekspansi di masa depan. The network that you attach to subnet is 192.168.0.0/24. What is the /24 subnet max in binary? Kalau dalam binary itu dia ini /24 ini yaitu 255 maksudnya itu adalah ya, angka desimalnya itu, teman. Nah, sini kita lihat saja desimal 255. Nah, 255 adalah 11111. Kita lihat di sini 111 adalah 255 karena /24 ini adalah
kata lain dari 255 adalah kata lain dari subnet mask yaitu 255 255 255 0. Oke, selanjutnya di sini to subnet a network bit from the host portion. The subnet given its the possible subnet mask. Oke, di sini teman-teman, sini saya sudah menghitungnya, saya sudah masukkan dalam addressing table ya. /25 jumlah host per subnetnya adalah 126 dan 126 dan 1 adalah 62. Lalu di sini 27 28 juga 29 dan 30. Oke, selanjutnya dan karena LAN A dan LAN B membutuhkan 50 host, jadi kita di sini menggunakan /26 ya teman-teman, karena dia menyediakan 62 host. Sedang kalau 27 dia hanya menyediakan 30. Baik. Selanjutnya fill in the missing IP address in the addressing table. Oke, sini saya sudah membuat tabel lain untuk mengisi addressing table yang kosong ini ya teman-teman. Nah, sini untuk IP address dari gigabit ethernet 0/0, gigabit ethernet 0/1 menggunakan 0/1 192.168.0.1 dan seterusnya ini ya teman-teman, sudah saya isi. LAN A switch juga, LAN B switch, dan PCA dan PCB. Oke, selanjutnya kita masuk di configure the device, set enable secret password. Kita masuk ke customer router CLI, enable terminal, lalu configure terminal, kita beri hostname nya dulu teman-teman. Hostname yaitu customer router. Lalu selanjutnya kita beri enable secret password, enable secret class 123, lalu line console 0, password Cisco 123. Oke. Selanjutnya configure the G0/0, kita configure dulu. Benar di sini. Kita masuk ke interface gigabit ethernet 0/0, interface G0/0, lalu with IP address, kita masukkan IP add. Kita lihat di sini untuk sebagai patokannya yaitu addressing table yang sudah kita buat tadi teman-teman. 0/0 yaitu 192.168.168.0.1
0.1 dan subnet maxnya 25.192. Oke, selanjutnya configure sistem router gen 0 max no shutdown. Oke, selanjutnya kita masuk ke interface G0/1. kita masukkan IP addressnya juga ya teman, IP add 192.168.0.65 subnet maxnya. Oke, selanjutnya 0 down. Sini kita exit, kita untuk save configuration. Config up. Bisa jadi. Oke, bisa di tab tadi. Oke, sudah. Kita lihat completionnya sudah 43%. Oke, selanjutnya kita masuk ke step 2, configure the two customer LAN switch. Oke, configure the IP address interface VLAN 1 dan pastikan menggunakan default gateway yang benar. Oke, kita masuk ke LAN A terlebih dahulu, ke CLI, enable, masuk ke configure terminal, password, lalu kita masuk ke interface VLAN 1 untuk menambahkan IP address, IP add, kita lihat di sini 192.168.0.2 dan subnet maxnya yaitu 255.255.255.192. Oke, dan sudah. Selanjutnya kita berikan juga IP default gateway. Default gateway-nya. Nah, di sini karena custom LAN A menggunakan menyambung lewat port G0/0 gigabit ethernet 0/0, jadi kita menggunakan default gateway-nya yang ini, LAN IP default IP. Bentar teman-teman. IP default gateway ini kita harus exit dulu ya.
exit IP default gateway 92.168.0.1. Oke, selanjutnya bisa kita copy mundur satu langkah teman-teman, copy untuk meng-save konfigurasinya, copy config startup config. Oke, dan kita sudah membuat IP default gateway dan menambahkan IP addressnya. Selanjutnya sama kita lakukan pada LAN B. Sini enable configure terminal. Lalu kita masuk ke interface-nya terlebih dahulu. Selanjutnya kita lihat di sini IP address-nya yaitu 192.168.0. Sorry teman-teman, IP address 0.66 dan subnet max-nya 255.255.255.92. Oke, selanjutnya now shutdown. Oke, kita exit terlebih dahulu, lalu kita masukkan IP default gateway-nya. Nah, di sini LAN B menggunakan port dari KB Ethernet 011, maka default gateway-nya ini ya teman-teman, 192.168.0.65. Saya lupa tadi config. Oh, saya typo teman-teman, sorry. Satu langkah, lalu kita sini WRMem adalah perintah yang sama untuk FYI teman-teman. WRMem adalah perintah yang sama untuk copy running config startup config. Ini adalah WRMem, yaitu write memory. Oke, nah, sama ya. Oke, kita close dulu untuk LAN A dan LAN B. Kita cek result apalagi yang belum. Oke, tinggal PC A dan PC B. Di sini step 3, configure the PC interface. Configure the IP address, subnet max and default gateway on PC A and PC B. Oke, kita ini dulu untuk patokannya ya teman-teman. Kita buka PC A terlebih dahulu, lalu kita ke desktop, IP configuration. Nah, sini dah jadi gede terus. IPv4 nya untuk PCA kita lihat di tabel 192.168.0.62. Oke, untuk subnet max nya kita tinggal ubah belakangnya saja,
Lalu default gateway-nya di sini PCA terhubung dengan port gigabit Ethernet 0/0, maka 192.168.0.1. Oke, kita close. Selanjutnya untuk PCB lakukan hal yang sama, IP configuration. Mana hilang tabel? Oh ini 192.168 PCB 0126. Maksudnya sama, kita ubah belakang saja. Untuk default gateway-nya kita ikut gigabit Ethernet 0/1.0.65. Oke, sudah. Kita close dulu. Kenapa jadi kesini dia? Nah, oke, di sini sudah terlihat kompresenya jadi 100%. Selanjutnya dia ada pertanyaan, determine jika VCA komunikasi di level gateway apakah reply. Boleh kita tes ping ya teman-teman, tes menggunakan seperti ini saja. Ini ke customer router, sini successful. Selanjutnya PCB successful juga. Lalu VCA ke PCB successful. Oke, berhasil ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengerjaan video dari lab 11.5.5 Cisco Packet Tracer subnet and IPv4 network. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.